Kemudian kita bersalawat kepada Nabi yang kita cintai, Rasul yang kita muliakan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam terlimpah tercurah juga kepada keluarga, seluruh sahabat-sahabiat beliau, dan juga kepada segenap manusia yang mereka berusaha untuk senantiasa istiqamah menetapi jalan beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Dan sebelumnya kami sendiri minta maaf kalau lagi-lagi harus hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian, padahal baru Rabu rasanya, ini Sabtu udah harus hadir lagi. Dan semoga keutamaan majelis ilmu Bapak Ibu sekalian tidak berkurang dengan karena saya yang menyampaikan materi di kesempatan malam hari ini, karena sempat ngeri-ngeri juga Ustadz. Yang kemarin yang Anda gantikan Ustadz Dr. Hidayatullah, sekarang Ustadz Suryadi Umar, yang semuanya mereka adalah orang-orang alim semuanya. Saya sama dengan beliau dari sisi Umarnya saja. Beliau Suryadi Umar, saya Umar, depannya aja sama-sama Umar. Tapi ilmu berbeda antara langit dan bumi. Tapi semoga sekali lagi harapan kita bersama, semoga fadilah majelis ilmu tidak berkurang hanya karena siapa yang menyampaikan. Kalau sempat majelis ilmu fadilahnya itu dilihat dari yang menyampaikan ilmu, mungkin alangkah meruginya Bapak Ibu sekalian kalau harus hadir dalam majelis yang pengisinya adalah saya sendiri. Tapi alhamdulillah majelis ilmu Allah tidak kaitkan dengan siapa yang menyampaikan, tapi karena keikhlasan dan ketulusan niat kita hanya kepadanya, kita amalkan apa yang kita kerjakan malam hari ini, dan juga sesuai dengan kekhusyuan dan ketundukan kita kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan jelaskan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kalau pada pertemuan yang lalu kemarin kita membahas tentang dua wasiat yang tak terpisahkan, maka malam hari ini insyaallah taala kita akan berbicara tentang hal yang kita pandang juga perkara yang penting, terutama keberadaan kita di zaman ini, yang mana memang zaman yang sekarang ini kita hadapi adalah zaman yang sangat teramat dipenuhi dengan fitnah, ya, dengan berbagai macam-macam model fitnah yang kita dapatkan, mulai dari fitnah wanita, juga fitnah jabatan, harta, syahwat, syubhat, dudukan, ya kan, kedudukan, ketenaran, popularitas, kesyirikan, bid'ah, ateis, dan semua hal yang menjadi fitnah-fitnah hidup. Tentunya ini semuanya menjadi sebuah goncangan dan ujian besar dari Allah Azza wa Jalla. Dan bahkan yang lebih mengerikan lagi bahwa fitnah ini terus menerus silih berganti. Satu fitnah datang fitnah yang lain. Terus seperti itu fitnah. Meskipun jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ada satu titik berat yang ingin kita sampaikan di awal pertemuan kita ini, bahwa sekalipun sekarang kita hidup di zaman yang mana zaman ini berbagai macam fitnah tersebar merajalela di hadapan kita bersama, tentunya sebagai seorang muslim dia tidak dibolehkan untuk kemudian mencela zaman tersebut, karena sebagian orang salah dalam memahami hal ini. Sebagaimana misalkan kesalahan dari sisi kita masyarakat, namun kemudian kita melihat karena keadaan negara kita yang barangkali kita anggap sebagai negara yang penuh dengan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita celah pemimpinnya atau kita celah keadaan negeri kita. Subhanallah, ini sebenarnya bukan sikap seorang muslim. Muslim yang baik itu bukan mencela masanya, bukan mencela zamannya, bukan masalah mencela makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Tapi yang kita cela adalah diri kita sendirilah. Yang terkadang kita yang justru menjadi aib bagi zaman, kita yang menjadi aib dan fitnah bagi masa itu sendiri. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau dalam sebuah perkataan beliau dalam sebuah syairnya, beliau menyatakan, na'ibu zamanana wal 'aibu fina wa ma li zamanina 'aibun siwana. Kata beliau rahmatullahi alaih, kita mencela zaman, sementara yang menjadi aib itu adalah kita, bukan zamannya. Dan kemudian tidak ada aib pada zaman kecuali aib itu adalah datangnya dari kita yang berada di zaman
tersebut. Kita katakan sekarang betul zaman fitnah. Tapi jangan kemudian kita mencela zaman itu sendiri. Dasar zaman, memang zaman dan sebagainya. Jangan, tapi kita cela diri kita sendiri. Kita yang nggak bisa mengolah diri kita untuk supaya tidak terhindar, kita tidak terkena dengan fitnah tersebut. Kita yang tidak mau belajar, kita yang tidak berusaha untuk mendalami agama, sehingga kita tidak terombang-ambing dalam fitnah. Kesalahan pada diri kita, bukan pada zamannya, bukan pada masanya, tapi pada diri kita yang kemudian kita tidak berusaha untuk memahami fitnah tersebut dan menjauhkan diri daripada fitnah tersebut. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, la tasubbud dahra wa ana dahru fa inna la tasubbud dahra fa inna Allah huwa dahru. Janganlah kalian itu mencela masa, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta masa tersebut. Ini kata Allah dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah yang lain, dalam riwayat yang lain, Allah berfirman, la tasubbud dahra wa ana dahru. Jangan kalian cela waktu, jangan kalian cela zaman, karena sesungguhnya aku adalah pencipta zaman tersebut. Sama ketika seseorang sudah punya rencana, ada agenda, tiba-tiba rencananya gagal, agendanya itu tertunda dengan sebab apa? Hujan misalkan. Kemudian kita katakan, dasar hujan lagi, panas lagi. Anda pernah dengar ada seseorang yang bercerita kepada kami, kisah ini terjadi di sebuah kampung ya. Ada seorang ibu-ibu yang dia itu menjemur, apa namanya bahasa kitanya, menjemur padi, apa ya, muan ya, ya. Dia jemur padi kayak gitu. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jal, hari awalnya panas, kemudian dibentanglah itu terpal, kemudian dijemur itu padi. Selang beberapa waktu gelap, ya, gelap banget. Udah masih aman dia gulung jemurannya, dia angkat ke dalam rumah. Sekitar 10 menit setelah itu panas lagi, bawa keluar lagi, udah jadi hujan mah, bawa keluar. Setelah itu gelap lagi, apalah kok, kalau kan hujannya lah, jangan bolak-balik. Itu awalnya jemaah sekalian. Kemudian dia ternyata panas lagi, gelap lagi. Kemudian ketiga kalinya, kalau tidak pandai jadi Tuhan, gak usah jadi Tuhan. Ini kalimat luar biasa, kufur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak belajar agama, orang yang tidak mengerti tentang sebuah kenyataan hidup, bahwasanya kita semuanya berjalan di atas takdir. Iya toh? Fitnah benar, ujian Allah pasti ada. Tapi kenapa sampai kita mengucapkan kata-kata seperti itu? Kalau nggak pandai jadi Tuhan, tak usahlah jadi. Emang itu anak? Kalau nggak pandai buat meja, nggak usah bikin meja. Itu bisa lah manusia. Nggak pandai masang keramik, tak usah masang keramik. Nggak pandai ngomong, tak usahlah bicara. Iyalah. Tapi Allah Azza wa Jal, semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturannya. Dialah Allah Azza wa Jal. Kemudian kita katakan yang seperti itu, subhanallah, hada kufur. Ini adalah bagian daripada kekufuran yang nyata yang dilakukan oleh seseorang. Maka Allah katakan, la tasubbud dahr fa ana dahru. Jangan kalian cela zaman, jangan kita cela waktu dan masa. Bagaimanapun keadaan masa dan zaman ketika itu, bukan zamannya yang kita cela, kita yang belum siap, kita yang nggak mampu untuk mengolah diri agar siap dan bisa hidup di dalam zaman tersebut. Ini harusnya yang kita cela. Kita dalam masa miskin, kita dalam keadaan terpukul, dalam keadaan kita dihimpit oleh sebuah masalah. Jangan kita katakan Allah yang salah, tapi yang salah adalah kitanya yang belum siap menerima semua ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jemaah sekalian, secara bahasa fitnah, kalau kita lihat daripada pernyataan para ulama, maka dia berarti al-imtihan wal ikhtibar. Fitnah itu adalah ujian, cobaan. Itu namanya fitnah. Tetapi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, karena sebagian orang Arab mengatakan fatantu dzahaba wal fiddata bin nar. Orang Arab mengatakan aku uji emas dan perak itu dengan api. Mereka menguji kemurnian, kemudian mereka menguji kebagusan emas dan perak dengan cara apa? Mereka bakar. Maka kata-kata fatantu, aku fitnah, adalah aku uji, dites
diuji kemurnian, kadar kebagusan emas dan perak dengan apa? Dengan api. Makanya fitnah secara bahasa itu adalah dengan ujian, cobaan. Makanya Allah katakan apa? Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mereka menyangka dan mengira tatkala mereka berkata Allah adalah Tuhanku sementara mereka tidak akan diuji oleh Allah? Mustahil. Semua kita yang meyakini Allah itu Rabb kita, Allah Tuhan kita, Allah pencipta kita, semua kita pasti akan diuji oleh Allah. Dengan kekayaankah, dengan kemiskinan, dengan kesehatankah dia ataukah dengan kesakitan, dengan kelapangankah atau dengan kesempitan, semua itu adalah ujian. Semuanya diuji oleh Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Adapun secara istilah, maka fitnah memiliki banyak makna tergantung kepada pemakaian dari bahasa fitnah itu sendiri, dan itu kelebihan bahasa Arab. Bahasa Arab diantara kelebihannya dia satu kata punya berbagai macam makna dan arti, dan tidak bisa kita artikan satu kata bahasa Arab dengan satu arti saja, tidak bisa, karena bahasa Arab adalah bahasa yang kaya, bahasa yang memiliki berbagai macam arti sesuai dengan kadar, sesuai dengan penempatan dan pemakaian kata tersebut. Maka di antara makna fitnah secara istilah adalah ujian tadi juga. Di antaranya sebagaimana tadi yang dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-1 dan 3. 1 sampai 3 Allah katakan alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablikum. Kata Allah, sungguh kami telah uji orang-orang yang sebelum kalian. Dari ayat ini fitnah bermakna ujian. Ini makna yang pertama. Fitnah artinya adalah ujian. Makna yang kedua daripada fitnah itu adalah sesuatu yang membakar. Sesuatu yang membakar itu makna fitnah. Makanya dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-13, yaumahum 'alan nari yuftanun. Allah katakan hari pembalasan itu adalah hari di mana manusia-manusia mereka dibakar di atas api neraka. Kata-kata yuftanun artinya dibakar. Di makna yang kedua dari mana fitnah, sesuatu yang membakar, itu fitnah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Buruj, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Artinya pada sini sesungguhnya orang-orang yang mereka membakar orang mukmin dan yang laki-laki dan yang perempuan. Artinya bukan orang yang memfitnah nih. Innal ladzina fatanu artinya bukan orang yang memfitnah. Kalau orang mengartikan secara bahasa innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang mereka menfitnah, artinya salah. Anda bisa buka ayat terjemahannya. Makanya orang-orang yang mereka membuat fitnah dengan cara apa? Membakar kaum mukminin dan mukminat, ya, dan mereka tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, falahum adzabu jahannam. Maka mereka akan diberikan adab jahannam, walahum adzabul hariq, dan bagi mereka itu adalah adab yang membakar, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu makna fitnah yang kedua kalau kita teliti daripada Al-Qur'an, ya. Kemudian makna fitnah yang ketiga, fitnah berarti syirik, kesyirikan. Fitnah berarti kesyirikan. Makanya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ada orang yang mengatakan awas jangan fitnah ya, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ya enggak? Sering dengar kan? Awas jangan menfitnah, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Pak Ibu sekalian, makna wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan bukan fitnah tuduhan. Bukan maknanya itu, tapi maknanya adalah syirik. Dan fitnah di sini adalah kekufuran atau kesyirikan. Itu maknanya. Ya, makanya Allah katakan wal fitnatu asyaddu minal qatl, dan kesyirikan atau kekufuran lebih dahsyat daripada pembunuhan. Sebagaimana tafsiran para ulama terkait makna fitnah ini. Ya memang kalau dalam bahasa kita Indonesia, fitnah itu apa? Buhtan, menuduh. Ya, dalam bahasa Arab tuduhan fitnah itu namanya apa? Buhtan, menuduh. Subhanaka hadza buhtanun azim. Sungguh ini adalah merupakan tuduhan yang nyata. Cuman karena orang kita tuduhan itu dimaknai dengan fitnah, akhirnya bahasa Arab fitnah pun dimaknai dengan fitnah. Ini salah kaprah.
Ya, kesalahan yang lumrah terjadi di masyarakat dan banyak tersebar. Akhirnya nggak boleh fitnah. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Lah, ini kurang tepat. Karena fitnah di sini artinya adalah kesyirikan dan kekufuran. Allah juga mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Kata Allah Azza wa Jalla di akhir-akhir surat An-Nur. Allah katakan hendaknya orang-orang mereka yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berhati-hati daripada menyelisihi Rasulullah, karena mereka nanti bisa jatuh ke dalam sebuah kesyirikan atau mereka itu ditimpa dengan suatu adab yang pedih. Ini kata Allah, orang yang mereka melakukan perkara yang menyelisihi jalan Rasulullah itu adalah sesuatu yang mengantarkan pelakunya kepada kesyirikan. Kalau udah melakukan kesyirikan, ujungnya apa? Azab. Ini maksudnya ayat tersebut. Jadi bukan tertimpa dengan fitnah, tuduhan dan sebagainya, bukan. Ya, makanya sengaja saya sedikit sampaikan tentang makna fitnah, karena banyak orang-orang yang salah paham tentang masalah fitnah ini. Kemudian terkadang fitnah itu juga diartikan dengan kondisi yang tidak stabil. Kondisi yang tidak stabil, ini namanya fitnah. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, wa taji'u fitnatun fayuraqqiqu ba'daha ba'dan wa taji'ul fitnatu fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati thumma tankashifu wa taji'ul fitnatu fayaqulul mu'min hadhihi. Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa dan datanglah fitnah yang menjadikan fitnah sebelumnya terasa ringan dibandingkan fitnah yang setelahnya. Artinya apa? Kondisi yang tidak stabil. Kondisi sekarang mungkin sudah nggak baik, datang lagi kondisi setelahnya ternyata tidak lebih baik daripada yang sebelumnya, tapi itu dibahasakan dengan apa? Fitnah. Datang fitnah setelah fitnah, datang kondisi yang tidak baik setelah kondisi yang sebelumnya juga tidak baik. Maka di antara makna fitnah adalah kondisi keadaan yang tidak baik. Nah, dari semua bahasan fitnah tadi, dari semua makna fitnah yang saya sebutkan tadi, di zaman kita gimana? Udah ada atau belum? Misalkan nih, fitnah yang dalam arti keadaan yang tidak stabil, gimana? Iya atau enggak? Keadaan kaum muslimin di zaman kita sekarang stabil atau enggak? Boro-boro, enggak ada yang stabil. Mereka muslim KTP-nya, tetapi pengamalannya, ibadahnya, praktek mereka amaliyahnya terhadap Allah Azza wa Jalla jauh. Buktinya banyak masjid kosong, ya kan? Masjid besar jamaahnya sedikit, safnya semakin terdepan. Saking terdepannya saf cuman isi di saf pertama saja, paling depan doang dan sebagainya. Makna fitnah, kondisi sudah tidak stabil. Kalau kita katakan fitnah adalah kesyirikan, zaman kita kesyirikan banyak juga, ya kan? Banyak juga kesyirikan. Kalau dikatakan kesyirikan adalah sesuatu yang membakar, ya, sesuatu yang membakar, artinya membakar bukan hanya dengan api, jemaah sekalian. Orang yang sekarang semangatnya terbakar membara, tapi tidak ada tuntunan dan landasan mereka dalam mengobarkan semangat mereka. Dikit-dikit pengen nahi mungkar, tapi caranya salah. Mencegah dari kemungkaran, tapi caranya arogan. Mengingatkan orang kepada kebaikan, tapi caranya anarkis dan sebagainya. Memang semangatnya terbakar. Ada sesuatu yang membara dalam jiwanya, tapi tidak berlandaskan dengan dasar dan dalil. Ujungnya salah juga, ya kan? Kemudian musibah, cobaan, ujian di zaman kita banyak juga ujian yang Allah berikan, musibah yang Allah timpakan. Makanya betul ya, kita sekarang sudah hidup di zaman fitnah. Ya, belum lagi kalau kita berbicara tentang macam-macam fitnah. Ya, belum lagi kalau kita berbicara tentang macam-macam fitnah. Baik, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Sedikit kita bawakan tentang macam-macam fitnah. Fitnah yang pertama, fitnah syubhat. Fitnah syubhat. Dan syubhat ini biasanya menjadi jalan syaitan bagi orang-orang yang sedang semangat belajar. Syubhat biasanya itu menjadi jalan setan bagi orang yang sedang semangat di dalam belajar. Ada keinginan pengen belajar, semangat dalam menuntut ilmu,
Akhirnya apa? Syaitan memasukkan ke dalam dirinya seolah-olah semua dai sama. Akhirnya apa? Tidak dia bedakan mana yang dai yang menyeru kepada kebaikan dengan dai yang tidak menyampaikan kebenaran yang hak atau hanya menyampaikan hawa nafsunya saja. Taib. Akhirnya mereka terombang-ambing. Ustadz ini bilang nggak boleh, lah yang ini boleh, dan sebagainya. Saya pernah jemaah sekalian rahiman sedikit cerita, memberikan kajian di sebuah masjid, saya diundang. Mereka yang nyari judul, taib, tentang masalah seputar kurban ketika itu. Ustaz tolong dibahas tentang hal-hal yang tidak dibolehkan dalam hal kurban dan apa yang dibolehkan. Sebagaimana kita ketahui, dalilnya ini kita sampaikan, dalilnya itu kita sampaikan, yang melarang kita sebutkan, yang membolehkan juga kita jelaskan. Ternyata ada jamaah yang tak terima. Pekan depannya diundang ustaz yang lain. Tolong ustaz sampaikan masalah kurban. Karena kemarin ada ustaz yang menyampaikan tentang kurban, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Di pekan berikutnya disampaikan ini boleh, yang mengatakan nggak boleh itu salah. Nah, jadi jamaah bingung lah, ini yang mana? Kemarin tak boleh, sekarang boleh. Kemarin haram, sekarang halal. Jadi yang mana yang benar? Nah, ini bahaya jemaah sekalian, syubhat. Taib. Dan orang yang sedang mulai awal-awal, makanya dikatakan ya, orang yang baru melajak untuk bahasan hijrah, jangan sampai salah jalan dalam berhijrah. Betul-betul nyari orang, betul-betul nyari teman yang bisa betul-betul mengarahkan dia kepada jalan yang benar. Kalau salah nyari teman, ya akhirnya seperti tadi jemaah sekalian. Rahimanillahum, subhat. Karena setan itu sebelum dia menggoda orang, dia sudah tahu dulu. Cari tahu dulu dia, ini potensinya saya masuk kepada orang ini di mana? Di subhatkah atau syahwat? Setan, Pak. Karena memang di antara jerat-jerat syaitan sebelum dia menjerat manusia dengan berbagai jeratan-jeratan yang sudah dia punya, dia tuh terlebih dahulu memahami watak kepribadian seseorang. Makanya memang pengalamannya udah luar biasa tuh. Setan tuh dalam menggoda kita. Diketahui dulu wataknya. Oh, orang ini kayak bisa masuknya lewat sini nih. Kayak dia digiring ke situ terus, giring ke situ terus. Itu setan. Ya, makanya fitnah yang pertama adalah syubhat. Dan di antara contoh termasuk dari fitnah syubhat adalah kesyirikan. Kesyirikan. Ada sampai orang yang mengatakan, "Oh, tak apalah kita datang ke kuburan, menyembah kubur itu boleh." Karena katanya itu adalah sebagai sarana untuk merayu Allah agar menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syubhat. Allah sudah nyatakan bahwasanya inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya tuh dekat. Siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulin. Tak perlulah pakai perantara. Allah tuh dekat. Ngapain kita nyari kuburan? Ngapain kita minta tolong kepada penghuni kubur? Syubhat. Makanya syubhat orang-orang kafir, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Orang kami enggak nyembahnya kok, cuman kami jadikan sebagai perantara yang memuluskan jalan kami kepada Allah. Orang kalau berdoa jalannya tuh sudah mulus, ngapain lagi, enggak perlu ada yang ditebas. Ya, enggak ada jalan bersemak menuju Allah itu. Kecuali kita sendiri yang belum siap untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin diri kita yang masih bersemak dengan dosa, dengan maksiat, dengan kekufuran, dengan berbagai keburukan-keburukan yang kita lakukan jemaah sekalian. Kemudian kesyirikan. Yang kedua, syubhat ateis. Orang-orang yang mereka menyatakan bahwasanya semua agama sama. Ya, mau Islam, mau Buddha, mau Nasrani, mau Yahudi, mau Konghucu, mau apapun itu, semuanya sama. Selagi punya tujuan yang sama. Tujuannya apa emang? Surga katanya. Terus sama semuanya. Sementara yang disembah berbeda. Pencipta kita satu, yang disembah berbeda-beda. Terus gimana kita katakan sama? Syubhat. Ini juga syubhat yang terus terkadang membuat otak orang berpikir, oh iya juga, selagi baik kenapa tidak? Toh di Buddha juga ada kebaikan, di ini ada kebaikan, ada kebaikan. Allah katakan inna dina indallahi al-Islam. Jelas. Wa raditu lakum al-Islam dinan. Ini kata Allah Azza wa Jalla. Tidak ada agama yang diridhai oleh Allah kecuali adalah Islam ini. Kemudian syubhat bid'ah. Ini juga di mana-mana sekarang tersebar. Ya kan? Syubhat fitnah dajjal kelak di hari akhir. Sebelum datangnya kiamat. Dan ternyata akan banyak orang yang mengikutinya.
dan bahkan ribuan disebutkan orang akan menjadi pengikut Dajjal. Di awal-awal kemunculannya sudah puluhan ribu yang mengikuti Dajjal. Semakin lama Dajjal singgah di muka bumi, semakin banyak pengikutnya. Dikatakan berapa hari? 40 hari kan? Yang satu hari seperti setahun, satu hari seperti sebulan, yang satu hari seperti seminggu, yang sisanya seperti hari-hari biasanya. Ayo jemaah sekalian, fitnah Dajjal. Sekarang fitnah ahli bid'ah aja ketika sudah disampaikan kepada kita, kita ngangguk-ngangguk terkadang. Iya pula, iya juga, dan sebagainya. Bagaimana kalau Dajjal yang menyatakan saya adalah Tuhan kalian, saya bisa menghidupkan, bisa mematikan, saya bisa menumbuhkan, saya bisa mengakhiri suatu masa sesuatu, dan sebagainya. Dan itu dibuktikan oleh Dajjal di akhir zaman. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Nabi Muhammad SAW sampai memerintahkan agar kita minta kepada Allah perlindungan dari fitnah Dajjal, ya enggak? Wa min syarri fitnatil masihid Dajjal. Setiap akhir salat 5 kali minimal dalam sehari semalam, minimal. Dan ini yang wajib dari salat-salat wajib, dan dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW berlindung kita dari Dajjal. Dan bahkan Nabi kita Muhammad SAW dan juga seluruh para nabi dan rasul, ma min nabiyyin illa anzara qaumahu minal masihid dajjal. Tidak ada satu nabi pun kecuali mereka memperingatkan kaumnya tentang fitnah Dajjal, karena besarnya fitnah Dajjal tersebut. Ini kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu jenis fitnah yang pertama, fitnah syubhat. Mulai dari kesyirikan, ada ateis, ada bid'ah, ada Dajjal. Semuanya itu pembawa syubhat. Karena bid'ah juga syubhat, Dajjal bawa syubhat, orang-orang ateis bawa syubhat, orang-orang kesyirikan melakukan kesyirikan juga mereka menyebarkan syubhat. Fitnah yang pertama. Fitnah yang kedua, syahwat. Nah, syahwat syaitan dia akan menjerat manusia dari syahwat ini. Ditengok siapa? Orang-orang yang mungkin gak semangat, kurang semangat menuntut ilmu, kurang semangat dalam berhijrah, malas-malesan, dia akan masuk syaitan itu dari jalan syahwat. Tuh uang tuh, di situ dapat uang, ada dunia, ada ini, ada itu dan sebagainya. Makanya orang kalau sudah tertimpa dengan syahwat, ya hawa nafsu, bahaya. Kalau sudah terlalu terlena dengan syahwat, hawa nafsu dunia, maka ini menjadi sesuatu yang berat dan susah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW tidak takut dengan umatnya yang mereka tertimpa dengan kemiskinan. Lal faqra akhsha alaikum, bukan kefakiran yang saya khawatirkan dari kalian, walakin akhsha an tubsata lakumud dunya. Yang saya khawatirkan adalah ketika kalian itu dibukakan oleh Allah pintu-pintu dunia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian kita berlomba-lomba nyari dunia sebagaimana umat-umat sebelum kita mereka berlomba nyari dunia. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Kemudian dunia akan membinasakan kita sebagaimana dulu umat sebelum kita mereka binasa karena dunia. Di antara fitnahnya yang lain adalah fitnah an-nisa, wanita. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adharru 'ala ar-rijali minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan suatu fitnah yang lebih besar bagi kaum laki-laki selain daripada perempuan. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sana ada subhat, ada syahwat, ada wanita, fitnah wanita. Ini kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fitnah harta. Dan ini sudah sangat banyak orang yang tertimpa dengan hal ini. Kata Rasul kita Muhammad SAW, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu pasti diberikan oleh Allah cobaan dan fitnah. Dan fitnah terbesar dari umatku diantaranya adalah al-mal, harta. Harta aja mas sekalian. Orang yang kaya diuji oleh Allah dengan fitnah. Dengan apa? Dia menahan dari orang lain, tidak diberikan hak kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya, dia tidak keluarkan dalam jalan-jalan kebaikan dan seterusnya. Orang yang miskin diuji dengan apa? Terus getol mencari harta, melupakan akhirat. Harta aja mas sekalian. Maka alangkah
Beruntungnya orang-orang yang Allah berikan kepadanya kecukupan harta dan dia jadikan hartanya tersebut berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bimbing dia, Allah berikan taufik kepadanya untuk menjadikan harta yang Allah berikan ini untuk agama, ini untuk di jalan Allah, untuk mendakwahkan umat kepada nilai-nilai ketaatan kepada Allah, itu semuanya jariah yang akan didapatkannya. Subhanallah. Ini adalah kebaikan yang sangat luar biasa. Tapi di sisi lain di sana ada orang-orang yang mereka terkadang Allah berikan kepadanya harta, tapi ternyata ketika dipanggil untuk supaya ingat bahwasanya ini harta titipan Allah, tak ada sedikit pun tergerak hatinya. Dan banyak kita temukan orang-orang yang seperti ini juga, pelit dengan harta yang dititipkan oleh Allah kepadanya, sementara bukan jadi harta dia. Dan kita sering sampaikan bahwasanya harta akan menjadi milik kita kalau sudah kita belanjakan, iya kan? Apa yang kita belanjakan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita keluarkan, itulah harta kita. Oh, yang kita simpan, yang kita tabung, bukan harta kita, tapi siapa? Untuk ahli waris kita, belum tentu menjadi hak kita. Oleh karenanya kaum muslimin muslimat sekalian, rahimanillah wa iyyakum, harta bagian daripada fitnah. Kemudian yang berikutnya, fitnatul aulad, fitnah keturunan. Makanya Allah katakan bahwasanya istri, anak-anak itu adalah fitnah. Dan anak-anak memang menjadi fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, dan ketahuilah bahwasanya harta-harta kalian, anak-anak kalian itu adalah fitnah. Fitnah anak tuh gimana Ustaz? Banyak. Salah satu contohnya, kita terkadang pengen ke masjid awal waktu, sebelum adzan pengen ke masjid, tampak sama anak yang masih kecil, nangis-nangis dia nak ikut, sementara kita nggak bisa bawa anak kecil seperti itu. Akhirnya apa? Karena anak kita terlambat salat. Ini termasuk diantara bentuk fitnahnya anak, ya atau tidak? Banyak yang seperti ini. Ada pengen kajian, tiba-tiba anak nangis-nangis, mau ditinggal, mau beli ini, mau beli itu, gagal kajian. Fitnah anak. Tapi semuanya sudah menjadi bagian daripada yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Mau bagaimanapun itu, anak tetap menjadi sebuah fitnah. Ya. Kemudian fitnah jabatan dan kedudukan. Ini juga fitnah. Ya, kedudukan dan jabatan. Ini juga fitnah. Sampai kata Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatun yaumal qiyamah. Kata Rasul kita Muhammad SAW, nanti kalian akan begitu tamak kepada jabatan dan kekuasaan, dan setelah itu di hari akhirat kalian akan menyesal karena memperebutkan jabatan dan kedudukan tersebut. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kedudukan kemudian jabatan itu juga bagian daripada fitnah. Kita cukupkan di sini dulu dan kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Atau sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak Ibu sekalian rahmati oleh Allah Azza wa Jal. Poin terakhir tentang macam fitnah. Ya, di antara macam-macam fitnah adalah fitnah kezaliman. Dan ini di antara bentuk makna fitnah kondisi yang sudah tidak stabil, yaitu fitnah kezaliman. Dan kita kalau kita lihat di zaman kita sekarang, fitnah kezaliman ini sangatlah banyak, mulai dari pembunuhan, pencurian, perampasan hak, ya, penganiayaan, anak yang dibuang oleh ibu kandungnya dengan sebab itu adalah anak yang dihasilkan dari hubungan yang tidak halal dan seterusnya. Itu semuanya bentuk fitnah kezaliman. Makanya Nabi kita Muhammad SAW pernah menyebutkan, yataqarabuz zaman wa yanqusul amal wa yulqas suhhu wa tadharul fitanu wa yakthurul haraju. Qalu ya Rasulullah ayyama huwa? Qal al-qatlul qatlu. Kata Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan bahwasanya zaman akan menjadi semakin dekat, amal-amal saleh semakin berkurang, kebakhilan merajalela, fitnah maksiat dinyatakan secara terang-terangan, dan banyak al-harju. Dikatakan ya Rasulullah, al-harju itu apa? Kata beliau, al-qatlul qatlu, ya, pembunuhan. Dan sekarang semua ini udah ada. Amal saleh berkurang di zaman kita, ya. Kebakhilan, pelit banyak, merajalela banyak. Kemudian fitnah maksiat dinyatakan secara terang-terangan, iya, ya kan? Bahkan subhanallah jemaah sekalian, kalau kita lihat di media sosial, ya Allah, begitu banyaknya hal-hal yang tidak seharusnya itu tertampakkan atau terlihat oleh seseorang, namun dia datang dengan sendirinya. Itu semuanya adalah bagian daripada fitnah keadaan dunia yang sekarang sudah seperti ini, dan itu semuanya adalah akibat perbuatan kita dan dosa-dosa kita juga. Kemudian banyaknya al-haraju, pembunuhan yang terjadi di mana-mana. Itu semuanya adalah bagian daripada fitnah-fitnah yang disebutkan oleh para ulama dan disebutkan oleh Al-Quran, juga oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kita membahas apa itu fitnah, jenis-jenisnya, macam-macamnya, dan fenomena atau penampakan kenyataan realita yang ada dari berbagai fitnah-fitnah yang kita sebutkan tadi, maka muncul pertanyaan besar. Kalau seperti itu, apa solusi dan jalan agar kita bisa selamat dari fitnah-fitnah tersebut? Terutama kita juga berada di zaman fitnah ini. Baik, jemaah sekalian rahmati Allah Azza wa Jalla. Hal yang pertama, ini perlu kita perhatikan dengan baik-baik dan perlu kita jadikan dalam pikiran kita bersama, benak kita masing-masing. Jalan agar kita selamat di zaman fitnah ini, di antara lain, walaupun yang kita sebutkan bukan secara kesempurnaan, keseluruhan, namun di antara yang kita sebutkan adalah, pertama, sesuai dengan kesanggupan kami, dan yang kedua adalah juga karena keterbatasan yang kami miliki dari sisi ilmu, dan juga tentunya masih ada yang lain yang disebutkan oleh para ulama, dan semoga bisa didapatkan dari asatidzah dan juga dari para guru-guru kita yang lainnya. Di antara yang bisa kita sebutkan jalan agar kita selamat di zaman fitnah ini adalah, yang pertama, berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Berlindung kepada Allah dari fitnah tersebut. Makanya Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan, ta'awwadhu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Kata Nabi kita Muhammad SAW, berlindunglah kalian kepada Allah dari fitnah yang nampak ataupun yang tersembunyi, ya, yang jelas ataupun yang samar, yang terang-terangan ataupun yang disembunyikan. Minta kepada Allah perlindungan dari fitnah tersebut. Kata beliau, ta'awwadhu minal fitan, berlindunglah kalian kepada Allah minal fitan, dari fitnah.
ma dhahara minha wa ma batan. Makanya di antara doa yang bisa kita baca adalah Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Fitnah tersembunyi apa? Ya kesyirikan yang ada dalam hati, di antaranya riya, sum'ah, pingin dipuji, suka popularitas. Ini semuanya adalah fitnah yang tersembunyi dan ini perlu kita berlindung kepada Allah darinya. Ya, itu di antara sebab yang pertama. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga berlindung kepada Allah dari fitnah kubur, dari fitnah kehidupan, dari fitnah kematian, dari fitnah Masih Ad-Dajjal. Itu ditunjukkan dalam doa beliau. Makanya kita berdoa kepada Allah meminta perlindungan dari fitnah. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil Masih Ad-Dajjal. Jelas di sini. Juga Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan fitnah masa tua. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabr. Ini di antara doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW di akhir salat sebelum salam beliau. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada dari sifat pengecut. Ya, sifat pengecut atau lemah malas dalam beribadah. Kemudian kasal, ya, sifat malas untuk bekerja. Semua itu fitnah. Kemudian fitnah ketika menghadapi masa tua. Banyaklah, karena terkadang orang di masa tua malah semakin menjadi-jadi, ya kan? Ketika tergoda dengan fitnah, semakin tua dia semakin berambisi untuk mendapatkan kedudukan, jabatan dan sebagainya. Ini fitnah di masa tua, ya. Waradda ila an yuradda ila ardhil umur, dia dikembalikan kepada masa yang sangat hina, kepada usia yang seperti kekanak-kanakan. Makanya kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, sekalipun kita bertemu dengan masa tua, hendaknya masa tua kita itu dalam kebaikan. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, yang kedua, jalan yang kedua setelah kita meminta perlindungan kepada Allah, jalan yang kedua adalah menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu syar'i, dan tidak ada jalan selamat dari sebuah keburukan dan fitnah, ya, kalau kita itu lepaskan poin yang kedua ini. Bagaimana kita akan tahu keburukan? Dari mana kita akan tahu ini adalah hal yang haram? Dari mana kita akan tahu ini adalah maksiat? Dari mana kita tahu ini bid'ah, ini kesyirikan, ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah kalau kita tidak duduk dalam majelis, kalau kita tidak belajar? Lihat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, ketika beliau menyatakan kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan min. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwasanya dulu para sahabat itu ketika datang kepada Rasulullah, mereka datang bertanya tentang kebaikan. Ya Rasulullah, ini amalan ini bagaimana, yang seperti ini bagaimana, apa yang diperintahkan. Mereka bertanya tentang kebaikan. Sementara aku bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan, karena khawatir kita terjatuh dalam keburukan tersebut. Artinya para sahabat dulu seperti itu. Ada yang bertanya tentang keburukan untuk dihindari, ada juga yang bertanya tentang kebaikan untuk mereka lakukan. Makanya sebagian salaf ada yang mengatakan araftu syarra laisa li syarri walakin li tawaqqih faman lam ya'rif syarra yaqa fih. Aku mengetahui kebaikan, bukan aku mengetahui sebuah keburukan bukan untuk mengamalkan keburukan tersebut, tapi untuk berjaga-jaga. Karena siapa yang tidak mengenal keburukan, bisa jadi dia jatuh dalam keburukan tersebut. Iya enggak? Oh, rupanya enggak boleh orang. Ya ternyata itu nggak boleh, tapi karena dia tidak tahu, makanya jatuh dalam keburukan tersebut. Makanya butuhnya kita juga mengetahui tentang yang namanya keburukan-keburukan, dan itu semua tidak akan kita dapatkan kecuali dengan satu jalan, yaitu jalan menuntut ilmu. Wa innamal ilmu bita'allum, karena yang namanya ilmu akan kita dapat dengan satu jalan, yaitu ya belajar, kita tuntut. Sampai Imam Ibnu Hatim kalau tidak salah ya rahimahullah, beliau menyebutkan la yustata'ul ilmi bi rahatil jasad. Ilmu enggak akan bisa didapat dengan badan yang
leha-leha dengan badan yang bersantai-santai. Nggak bisa. Harus ada perjuangan. Hujan-hujanan, ya sedang capek-capeknya, sedang waktu kita sibuk, tapi kita masih menyempatkan waktu untuk belajar, itulah perjuangan. Kalau Anda membaca ya kisah kesabaran para ulama dalam menuntut ilmu, subhanallah, masya Allah bagaimana perjuangan mereka. Ada yang hanya demi untuk belajar satu hadis rela berjalan berbulan-bulan hanya menuntut ilmu satu hadis. Ada yang sampai rela diamputasi kakinya, Bapak Ibu sekalian. Kajian ba'da subuh, ba'da isya mereka sudah jalan kaki dari rumahnya. Padahal nanti di masjid bisa jadi sampai tengah malam. Supaya apa? Bisa dapat di tempat yang paling dekat dengan guru. Karena kalau udah jauh dari guru, kalau dulu zaman dulu Pak, kalau udah jauh dari guru nggak kedengeran. Kalau sekarang di luar pun kedengeran. Akhirnya orang nyarinya agak-agak jauh. Walaupun di antara bagian adab ya menuntut ilmu suhbatul ustad, mendekat. Enggak sedang menyinggung yang jauh ya. Ya singgung enggak apa ya. Jadi jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Nah, jadi memang di antara membabil adab seperti itu, ya mendekat, merapat. Nah. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, itu dia di antara yang disebutkan oleh para ulama. Mereka sampai seperti itu. Dan orang ini ketika berangkat tengah malam, hari hujan, badai, tetap dia tembus, tetap dia jalan. Sampai akhirnya diceritakan bahwasanya alim ini kakinya kejeblos dalam sebuah lubang yang dia nggak bisa keluarkan dengan jalan paksa, dan harus dia paksa tarik. Bagaimana darahnya mengucur ketika dia belajar menuntut ilmu. Dan ternyata setelah selesai dari menuntut ilmu, didapatkannya banyak hal-hal yang masuk ke dalam tulang dan dagingnya dan harus diamputasi. Bayangkan, dia tidak merasakan sakit selama menuntut ilmu. Karena apa? Fokus kepada ilmu. Fokus kepada ilmu. Pokoknya nggak sebanding lah dengan kita. Kalau kita bandingkan kita dengan mereka, aduh, batuk sedikit aja kita pulang, tak tahan. Kenapa? Pilek, sakit, pening, sebagainya. Orang ulama dulu. Ada yang sampai nekat Pak. Ada yang sampai nekat. Bangunan dulu antara kunsen dengan dinding ada jarak. Ada yang sampai nekat masuk masjid ya melalui jarak kecil itu. Ketika dia paksakan dirinya masuk, tersobek bagian rusuknya. Tersobek bagian rusuknya, dia acuh. Selama kajian tetap dengar kajian. Enggak dia pedulikan lukanya, darahnya yang terus mengalir tersebut. Begitulah mereka dulu. Ya kan, kisah dua ulama yang sudah 3 bulan pengen dapat ikan itu nggak bisa-bisa. Setelah dia dapat, baru terbeli dengan harga yang cukup mahal. Dengar salah seorang alim ahlul hadis datang, dia tinggalkan itu ikan yang sudah 3 bulan dia mau, dia tinggalkan hanya demi untuk mengejar ilmu. Nggak jadi dia makan, basi ikannya. Begitulah orang dulu. Kalau orang kita banyak dalilnya, nggak boleh Ustadz mubazir. Nah, alasan untuk tidak hadir di majelis. Banyaklah alasan orang kita. Berbagai alasan akan dia cari bagaimana supaya dia tidak hadir dalam majelis. Enggak ada banding antara kita dengan mereka. Dan dengan menuntut ilmu kita akan tahu mana yang fitnah, mana yang ini baik, mana yang buruk, yang dengan itu kita bisa terlepas dan selamat dari fitnah tersebut. Yang ketiga adalah memperbanyak amal saleh. Memperbanyak amal saleh. Karena jemaah sekalian, orang kalau sudah memperlambat atau dia itu menunda-nunda amal sampai datangnya fitnah yang besar, akhirnya nggak ada kebaikan yang bisa dia dapat dan kumpulkan. Makanya Nabi katakan badiru bil a'mal, bersegeralah kalian dalam amalan, jangan ditunggu-tunggu besok lah, minggu depan. Bila mengaji, insyaallah kalau anak lah selesai kuliah atau kalau anak ada libur dan sebagainya, jangan kita tunggu-tunggu. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, iyyaka wat taswif, jangan kalian menunda-nunda, menunggu-nunggu. Fa innaka biyaumik lasta bighadin, karena kita itu di hari ini bukan besok. Kita itu ya hari ini, kita nih bukan besok. Besok ini masih apa? Misteri kata orang sekarang. Hari ini milik kita, kemarin itu udah masa lalu, besok misteri, kita nggak tahu sampai atau tidak. Oleh karenanya kata beliau, fa innaka biyaumik, karena engkau adalah hari ini, walasta bighadin, dan engkau itu bukan esok hari.
Kata beliau rahimahullahu taala, tapi kalau engkau bertemu dengan hari esok, jadilah engkau di hari besok sebagaimana engkau di hari ini yang tidak menunda-nunda. Tapi kalau sekiranya kita tidak bertemu dengan besok, kita tidak menyesal karena hari ini kita sudah memaksimalkan waktu kita. Nasihat yang luar biasa dari beliau. Artinya sekarang ada kesempatan, ada waktu yang Allah berikan peluang kepada kita. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena bisa jadi kita tidak bertemu dengan kesempatan itu lagi. Kalau untuk masalah dunia saja kita katakan kesempatan tidak datang 2 kali. Kenapa untuk akhirat kita tidak kasih juga istilah itu? Ya kan? Untuk kesempatan akhirat bisa jadi tidak datang dua kali. Sekarang Allah sudah kenalkan kita dengan hidayah. Allah kenalkan kita dengan sunnah. Allah kenalkan kita dengan majlis yang hak ini, dengan dakwah yang hak ini. Jangan kita sia-siakan, karena boleh jadi ada orang sebagaimana orang yang mereka sudah mendapatkan hidayah, tapi karena mulai dia melenceng dari jalan yang benar, akhirnya Allah lencengkan dia dari jalan tersebut. Maka bersegeralah dalam beramal. Al-ibadatu fil haraji ka hijratin ilayya. Orang yang beribadah di zaman fitnah itu pahalanya seperti orang yang berhijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahala yang besar beribadah di zaman fitnah ini seperti orang yang hijrah kepada Rasulullah SAW. Maksudnya apa, jemaah sekalian? Ketika dulu orang-orang mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW, apa yang terjadi? Orang lain ngata-ngatain, Muhammad itu apa? Tukang sihir, Muhammad itu dukun, Muhammad itu pendusta, Muhammad itu orang gila dan sebagainya kan? Akhirnya orang-orang yang mengikuti beliau pun dikatakan orang yang sama. Di zaman fitnah sekarang ini, orang yang datang ke masjid, alah soalim mah, lah taubatang mah, ya nak, itu gitulah hampir sama. Tapi makanya orang yang beribadah di masa fitnah itu seperti orang yang berhijrah kepada Rasulullah SAW, akan mendapatkan tanggapan, akan mendapatkan sikap dari orang-orang yang mereka belum tahu, samalah seperti itulah. Orang menghina, orang ngata-ngatain, ibu-ibu yang sudah pakai jilbab dalam, bu, enggak kepanasan bu, ya kan? Udah ustadzah mah, kemana ustadzah? Macam-macam lah sekarang. Tapi begitulah orang yang beramal, beribadah di zaman fitnah ini, mereka seperti orang yang berhijrah kepada Rasulullah SAW, akan dapat dan akan menuai berbagai tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan, cemeehan, celotehan orang yang banyak. Kemudian yang keempat, berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Karena jemaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum, akhlak ini juga menjadi sebuah jalan seseorang itu selamat daripada fitnah. Kenapa jemaah sekalian rahimanallahu wa iyyakum? Karena Nabi kita Muhammad SAW tadi dikatakan, ketika suatu masa datang setelahnya masa, dan masa yang setelahnya itu lebih bobrok daripada masa yang sebelumnya, ini juga menunjukkan bahwa akhlak ketika itu sudah bobrok. Sehingga kita harus bisa menjaga diri untuk bisa berakhlak dengan akhlak yang baik. Kemudian kita tambahkan sedikit dengan ringkasnya. Kemudian yang kelima, bersabar dan salat. Banyak bersabar dan perbanyak salat. Allah katakan apa? Wasta'inu bisabri wassalah. Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat, kata Allah. Innakum satarawna rabbakum, innakum satarawna ba'di atharatan syadidah, kata Allah. Kata Nabi, kalian akan sepeninggalku kalian akan melihat banyak perkara yang sangat berat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasbiru hatta talqullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam ala al-haud. Kalian akan dapati masa-masa yang berat setelah sepeninggalku. Akan tetapi jalannya adalah dengan kalian bersabar. Maka sabar adalah jalan di mana kita mendapatkan keselamatan dari fitnah. Dan yang terakhir, menjauhi fitnah itu sendiri. Menjauhi fitnah itu sendiri. Kalau ada harta itu fitnah, maka jangan terlalu dekat. Kedudukan, jabatan, jangan terlalu dekat. Wanita, jangan terlalu dekat. Apalagi kesyirikan, jangan berteman dengan mereka. Kebid'ahan, ateis dan sebagainya, jangan mendekat dengan orang-orang yang seperti ini, karena itu justru akan membawa kita kepada fitnah. Kecuali kita sudah punya argumen yang kuat, kita sudah punya dasar yang mumpuni untuk menyampaikan kepada mereka. Karena kalau tidak, bukan kita yang membawa, tapi kita yang terbawa. Ini jadi masalah. Termasuk diantaranya nyari jodoh, Pak Ibu sekalian. Ada yang masih bujang? Ada yang masih bujang? Ada? Masih ya?
Zawajakumullahu bikran. Allahumma amin. Jemaah sekalian, termasuk dalam mencari pasangan, baik yang perempuan atau yang laki-laki. Ada sebagian orang mengatakan karena hanya mengutamakan kecantikan, ketampanan. Bertanya, Ustaz, yang nggak ngaji nggak apa-apa lah ya. Nanti bisa kita dakwahi setelah itu. Kenyataannya banyak bukan dia yang membawa istrinya mengaji, justru dia yang terseret kepada kebiasaan istrinya. Na'udzubillah. Maka ini musibah jemaah sekalian. Makanya jauhi fitnah tadi. Wanita itu saja fitnah. Apalagi kita cari wanita yang tidak mengerti agama, lemah, makin besar fitnahnya. Ya kan? Maka jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, di antara jalan yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah adalah kita menjauh dari fitnah itu sendiri. Wallahu taala a'lam bissawab. Naam. Cukup Ustaz. Ada pertanyaan? Mana tahu? Fahimun insyaallah Ustaz. Berhasil mendidik saya malam ini. Enggak ada yang bertanya, berarti semuanya paham. Jadi gurunya lihai, Pak. Subhanallah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keselamatan dari fitnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk senantiasa berada di atas jalan sunnah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan di atas Islam, di atas iman, dan di atas tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama di lain kesempatan. Kalau untuk tidak di dunia, semoga di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.